Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Rachmawati dari 12 IPA 1 dari Sekolah SMA Jadi Ketiga. Kali ini saya ingin melakukan praktikum tekanan hidrostatis. Berikut adalah alat dan bahannya. Yang pertama, ada botol bekas dengan berukuran 1500 liter. Yang kedua, ada solatif hitam. Yang ketiga, spidol, itu spidol papan tulis boleh, spidol seperti ini juga boleh. Yang keempat, itu ada paku dan alat tajam. Mau itu jarum pentul boleh, yang penting ada paku untuk membolongkannya. Terus selanjutnya ada penggaris dengan berukuran 30 cm. Selanjutnya ada alat tulis untuk mencatat datanya nanti. Lalu juga ada HP untuk stopwatch. Oke. Tujuan dilaksanakannya praktikum hidrostatis untuk menentukan besar tekanan hidrostatis pada kedalaman air tertentu dalam satu zat cair. Nah, yang kedua itu adalah untuk menentukan antara pancoran air dengan tekanan hidrostatis. Bahan dan alat sudah disiapkan. Lalu kita saatnya melubang ini dengan ukuran 5 cm, 5 cm, 5 cm. Ini dari bawah sini 5 cm. Ditandai pakai spidol. Lalu dari lubang 5 cm tadi diukur ke atas 5 cm. Ke lubang lainnya seperti itu seterusnya sampai 5 lubang. Sudah aku tandain. Terus saatnya sekarang melubangkan semua tanda yang tadi kita udah ukur 5 cm dari bawah. Kita lubang pakai ini bisa, pakai jarum pentul bisa. Lubangkan 5 lubang. Nah, lalu ditutup dengan solatif. Air secara penuh ya. Kita melakukan percobaan pertama dengan cara membuka lubang dari atas hingga bawah satu persatu. Lubang pertama menghasilkan jarak 14 cm dengan waktu 8 detik. Lubang kedua menghasilkan jarak 16 cm dengan waktu 35 detik. Lubang ketiga mendapatkan jarak 13 cm dengan waktu 24 detik. Lalu lubang keempat mendapatkan jarak 10 cm dengan waktu 26 detik. Lalu lubang terakhir mendapatkan jarak 8 cm dengan waktu 32 detik. Lalu percobaan kedua adalah dibuka solatifnya secara bersamaan dan dihitung jarak dan waktunya. Lubang pertama menghasilkan jarak 10 cm dengan waktu 6 detik. Lubang kedua mendapatkan 15 cm dengan waktu 18 detik. Lubang ketiga mendapatkan 18 cm dengan waktu 27 detik. Lubang keempat mendapatkan 16 cm dengan waktu 39 detik. Dan lubang terakhir mendapatkan jarak 20 cm dengan waktu 1 menit.
Berikut adalah hasil pengamatan yang sudah saya data dengan percobaan pertama, yaitu lubang yang pertama yang paling atas dengan kedalaman 25 cm diubah dengan 0,25 mendapatkan jarak 14 cm diubah ke meter dan dengan waktu 8 second. Dan ini berikut tekanan hidrostatisnya. Dan ini dalam kedalaman 20 cm, jarak 16 cm dengan waktu 35 sekon. Terus ini adalah tekanan hidrostatisnya seperti itu sampai ke lubang yang terakhir yang paling pendek lubangnya. Lalu kita akan menghitung tekanan hidrostatis untuk lubang 1 sampai lubang 5 ya. Berikut adalah cara menghitung tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis rumusnya yaitu P sama dengan Pi dikali gravitasi dikali kedalaman. Lalu percobaan 1 diketahui dengan Pi-nya adalah 1000 kilogram per meter kubik dan gravitasinya diketahui dengan 9,8 meter per second. Lalu lubang pertama ini dengan kedalaman 0,25 meter. Lalu dihitung tekanan hidrostatisnya yaitu P sama dengan Pi-nya yaitu 1000 dikali gravitasinya 9,8, lalu ini adalah 0,25. Maka menghasilkan 2450 Newton per meter kuadrat. Lalu lubang kedua dengan kedalaman 0,2 meter. Dihitung tekanannya, Pi-nya dimasukkan, gravitasi dimasukkan, dan juga kedalamannya. Lalu menghasilkan 1960 Newton per meter kuadrat. Lalu selanjutnya lubang ketiga yaitu 1000 dikali 9,8 dikali 0,15 kedalamannya, maka menghasilkan 1470 Newton per meter kuadrat. Lalu yang selanjutnya adalah lubang keempat. Lubang keempat adalah P-nya juga 1000 dikali 9,8 dikali dengan kedalaman 0,1, maka menghasilkan 980 Newton per meter kuadrat. Lalu yang terakhir lubang paling pendek adalah 1000 dikali 9,8 dikali 0,05 dengan 0,05, maka menghasilkan 490 Newton per meter kuadrat. Berikut adalah cara menghitung tekanan hidrostatis. Untuk percobaan kedua sama seperti ini dan penghitungannya juga sama seperti percobaan pertama. P sama dengan Pi dikali gravitasi dikali kedalaman. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil pengamatan dan percobaan yang sudah kita lakukan adalah pancaran paling jauh terdapat di lubang pertama dan pancaran paling dekat adalah berada dalam lubang kelima. Maka dapat disimpulkan adalah semakin dalam air maka semakin besar juga tekanan hidrostatisnya, begitupun juga akan semakin dekat juga dengan pancarannya. Berikut adalah hasil percobaan pengamatan praktikum tekanan hidrostatis dari saya. Bila ada salah kata ataupun yang saya lakukan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.